Jadi arus 3 fasa ini mempunyai fasa yang lagging ya, atau di belakang ya, tertinggal di belakang fasa dari tegangan ya. Fasa dari arus ini dia ketinggalan sebanyak theta, fasanya sebanyak theta dari tegangan karena adanya theta, sudut theta dari beban pada Y connected ya, pada konfigurasi Y. Jadi dia totalnya ada sudutnya theta, sehingga arus pun dia mengalami keterlambatan dibandingkan tegangan sebanyak theta. Sedangkan IP di sini adalah arus ya yang mempunyai nilai RMS ya, root mean square, yang di kuadratkan, kemudian teratakan dan diakarkan dari arus fasa tersebut. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan kita belajarnya? Setelah kita mengetahui arus fasa dan arus fasa dan tegangan fasa tadi sebelumnya di video yang bagian pertama, kita sebenarnya ingin mengetahui, mempelajari total tegangan instan yang ada di beban. Nanti kita akan membuktikan bahwa total tegangan di sini itu konstan dan tidak berubah terhadap waktu. Beda dengan yang sebelumnya kita lihat ya, di arus fasa ini ada komponen waktu ya, omega T, berarti dia berubah terhadap waktu. T itu kan time itu waktu. Kalau time-nya berubah, berarti nanti arusnya juga berubah. Kan arusnya berubah dia. Ini jadi sinusoidal. Kemudian juga kalau kita lihat di tegangan, dia ada komponen T juga. Jadi dia berubah terhadap waktu. Sedangkan di total instantaneous power ini, daya instan di beban ini, ternyata nanti akan kita lihat dia itu tidak berubah terhadap waktu, komponen T-nya hilang. Jadi dia itu konstan, mau kapanpun waktunya dia konstan. Nah, pertama totalnya tentu saja kita tambahkan ya, daya instan, penjumlahan daya instan dari ketiga fasa ini kita tambahkan, yaitu P sama dengan PA ditambah PB ditambah PC ya. PA ya untuk yang tegangan AN dengan arus IA, kemudian PB ini, power B ini adalah tegangan BN ya, titik B terhadap netral, beda potensialnya dikali dengan arus B. Kemudian VCN ini adalah tegangan titik C dengan N dikali dengan arus IC. Ini adalah daya dari PA tambah PB tambah PC. Daya totalnya adalah P. Nah, P ini kalau kita masukkan nilai tegangan dan arusnya, tadi kita udah lihat di sebelumnya, tegangan itu akar 2 VP ya, dari cos omega T. Kemudian yang arusnya akar 2 IP ya, kasih akar 2 karena dia VP sama IP nya itu RMS, root mean square, nilainya root mean square yang dikuadratkan, dirata-ratakan dan diakarkan. Kalau yang IP dikali cos omega T minus theta karena dia lagging fasanya, dia terlambat terhadap tegangan. Jadi fasanya minus theta ditambah di introduce minus theta, omega T minus theta. Jadi akar 2 dikali akar 2, akarnya hilang ya, akar 2 kuadrat jadi 2. Jadi ini nilainya jadi 2 VP ya kali IP, nilai RMS nya,
dikali cos omega T dikali cos omega T minus theta. Itu untuk yang VAN dikali IA. Kemudian bagaimana VBN dikali IB? VBN kali IB adalah cos omega T minus 120 derajat dikali cos omega T minus theta minus 120 derajat. Nah, kemudian ditambah lagi cos omega T ditambah 120 derajat dikali cos omega T minus theta tambah 120 derajat. Ini adalah yang VCN dikali IC. Nah, ini adalah penjumlahan dari tegangan instan pada 3 fasa. Di video berikutnya kita akan memakai trigonometri terhadap persamaan ini.